here, but just like yesterday, I skipped some part because it's just a lot and lots of the definition. And we start now from here that the resource purpose stylistic, I will send for you after this, maybe like 3 or 4 books. And then let's ask from raising the awareness. Again, every time we talk about the theory of reading or literary theory, it is like diving into your own experience. You have experienced many kind of readings, so it's only the awareness that should be put on any manner, and with this kind of awareness, you will read in new light. What are you experiencing when reading a work of literature? Yeah, somehow you can experience the way the character feel. You can be sad, you can be happy, you can be like full of suspense, you are being curious. It must be something that work inside the literature, not only the plot, not only the story, but in how they arrange the language that build certain kind of feeling. You can relate certain feeling by some choices in language, right? Because in literature, it is believed that every single use of language is condemned atau terikat atau terpaut dengan istilah konotasi. That's why when you learn about denotation and then you learn about connotation, you will get certain insight why those kind of words, why those kind of phrases is belong to this character, what kind of attitude he or the other want to reveal by putting such word in the dialogue and the conversation and so on. What proof can you tell about what you've experienced? Nah, as I said before, you can prove what you feel, you can prove your attitude or your point of view, your perspective, which is kind of influence somehow after you reading the literary work, yeah. You prove with the linguistic feature. There are a lot of linguistic features that you can provide as your evidence in analyzing. What proof you can tell that a novel is persuade you to do something, or you think in a certain way, because any kind of writing, and then you read it, and it becomes certain dialogue between the author and the reader. It means that somehow we are invited to think in certain perspective. But how can you be really? How can you be invited? Yeah, it's not by the means of language. It will not happen, right? Okay. Next, how does poem affect your feeling? Like I said before, sad, happy, curious, angry, or worry? Or you start to analyze yourself like, oh, I feel this anxiety too. I think I need psychiater, or I think I need some yogi to teach mindfulness after reading certain texts, right? Stylistic is trying to theorize. Yeah, actually, the way you answering this kind of question is not only you have to justify the emotion you get. The emotion come with nothing, with something behind it, with certain prescription. Pasti ada resepnya. Why should I feel sad, or why should I feel kind of protesting to the governor after I read certain journalistic report, for example? Yeah, you will see how language can influence that. You have feel it in your emotion, you know, you change your certain perspective, but you need to prove it theoretically, and stylistic provides you the analytical way to approach that kind of interpretation. Okay, roots and procedures. It's actually in ancient time you have, you know, retorik ya, retorika ya, ilmu retorika. Bagaimana kita berretorika? So maybe in the past, it's not only about grammar. Just like today, you are taught how to write in a good way. You are taught about public speaking. Back in the old times, they do in rhetoric, because there's not a lot of everything is in like
zaman Plato, Socrates ya belum ada print-printan nih guys, belum ada cetakan, yaitu setelah mesin cetak dipergunakan baru ada ilmu menulis. But before that they have to improve themselves with knowledge of speaking, how to speak to influence the other, how to speak very charismatically in front of the public when you have your opinion, bagaimana situasi. Bayangkan orang-orang Athena saat itu ya, mereka suka bikin public speech ya, orator dan segala macam. Kemudian di Aristotle dia menggali puisi awal-awalnya ya, menggali puisi, kemudian ada epic drama lirik seperti itu. Di Socrates ada dialektik ya, the art of creating dialogue. Ya, walaupun waktu itu sudah ada orang sudah bisa menulis tangan ya, tetapi peredaran kalau nulis tangan itu teks tidak akan beredar sedemikian cepatnya seperti sesudah ada mesin cetak ya teman-teman. Itu dia bedanya mengapa berbicara itu tetap penting, karena lebih cepat berbicara pada orang banyak ketimbang nyalin tangan berkali-kali ya, salin dengan tulisan tangan. Saya meluruskan aja sedikit tadi. Linguistic stylistic and literary stylistic. In linguistic stylistics, it studies functional styles of language and the element of language from the point of view of their ability to express the cause emotion, the similar. And then in literary stylistics, studies expressiveness means and stylistic device characteristic for a defined work of art, man of letter, sastrawan, man of letter, literary movement, trend, epoch, and factor influencing the expressiveness of language. Let's see where stylistics stand among the other concern of linguistics. Jadi ini partly linguistic, partly literary ya, literatur. Jadi kalau ada yang kalian, aduh misalnya cuma bisa grammar, ya grammar kalian itu sangat kepake saat mau menulis stylistik seperti ini. Dia di tataran mikro harusnya kita sudah dikenalkan ya kemarin di Introduction to Linguistics, ada fonetik, fonologi, sinteks, pragmatik. Keluar ke makro adalah hubungannya dengan ilmu lain. Kita ada punya psikologi, sosiologi, antropologi, and then here stylistic is combined or maybe having a collaboration with literature. Yeah, it is kind of approaching literature by looking at the linguistic element. Next, we go to other connection of stylistic with other branches of linguistic. We have lexicology, pilihan kata leksiko, leksikon, leksem, leksikografi itu yang untuk bikin kamus ya. Tapi ini ilmu tentang asal-usul kata ya. Kalau lexicology, describe words, the origin, development, the semantic feature, and then structural features. Stylistic also deals with word, but only those which are expressive in language or in speech. Kalau dia biasanya kalau untuk leksikologi yang dibahas bukan yang function word, tapi lebih ke content word. Jadi content word itu yang membawa ekspresi, yang membawa perspektif, yang biasanya tidak netral. Nah, kenapa dia bisa tidak netral? Karena dia punya nilai, ada semantic feature-nya sendiri. Itu tidak netral karena selalu ada konotasi ya. Kemudian di sini kita punya stylistic and grammar. Grammar describe regularities karena kita punya formula ya of building words, word combination, what should go with some, like kalau di pelajaran grammar pasti kita selalu disuguhi dengan verb phrase. Kenapa kalau afraid itu temannya of, kalau angry bisa with, bisa at, kalau I am interested in, nggak bisa interested on, itu kan sesuatu yang kombinasi yang memang sudah dari sananya, bisa dibilang itu collocation ya. Kalau kita salah, kita tidak hafal, kita akan dianggap kurang kompeten dalam bahasa Inggris ya, karena ada preposisi tertentu yang hanya cocok dengan adjective atau verb tertentu. Jadi your knowledge on grammar really work this time. Stylistic restrict itself to those grammar regularities which makes language unit expressive. And then what is style actually is kalau dia katanya style sendiri gitu ya, way of writing or mode of expression, just like
your hairstyle, your outfit of the day, your outfit style. It's kind of a mode of expression. You express yourself by dressing in certain way, by brushing your hair in certain way, and then somehow you can in a certain occasion, maybe you can be just free as you want, but in a certain other occasion, you should know how to dress properly, like right kayak kapan sih harus pakai celana jeans, kapan harus boleh pakai sandal jepit, seperti itu. Kapan you feel underdressed, when you feel overdressed, yeah. In tradition, style is restricted to the choice of manner rather than matter. Jadi bukan materinya apa, tapi mannernya ya. Bukan kontennya, tapi ekspresinya. Ya, in this tradition. Kemudian this tradition is called as dualist. Nah, di dualist ini dia lebih percaya bahwa apapun caranya, sebenarnya meternya nggak terlalu meter gitu ya. Yang penting itu expression ya, kita lihat dulu. Nanti ada 3 paham ya, kita mulai dari dualis dulu. Nah, kemudian ada paham monis ya, dari sejak zaman Plato, however, makes no distinction between language, form, and meaning. Nah, bilang bahwa matter and meaning, matter or an expression and content is one unity. You cannot change it without change the other. Tapi kalau dualis bisa. Cuma nanti kita lihat mereka bisanya bekerja di ranah apa gitu. Kemudian in pluralist, it holds that the style is a choice of language according to the function it is expected to perform. Jadi kalau pluralist dia lebih mau fleksibel. Ya kita nggak bisa maksa kesatuan antara konten dan form, konten dan ekspresi, ya. Juga tidak bisa dipisahkan, tergantung fungsinya, tergantung itu di ekspektasinya digunakan dalam ranah apa atau dalam mau membicarakan apa, gitu ya. Itu kaum pluralis. Jadi diingat-ingat dulu, ada dualis, ada monis, ada pluralis dengan konsepnya masing-masing. Mereka semua bisa benar, mereka sama-sama bisa kurang sempurna, tapi tergantung apa argumennya dan di mana mereka diaplikasikan. Let's see for dualism. Again, Dua Lipa. Style as the dress of thought, Leach and Short. Ini buku penulis andalan nih, Leach and Short. While the thought content remains the same, the word, phrase, language to house the thought may change without a difference to the substance or the total meaning of the thought. So whenever I have an idea, apapun caranya, idenya sama. Itu dualis. Contoh. Oh, belum ada contohnya. Nanti contohnya belakangan berarti. Style as a manner of expression. This understanding of dualism can be contrasted with monism. The monists hold that this is a mistake. Any alteration of form entails a change of content. Menurut monis, kalau caranya kamu berbeda, nanti artinya juga akan berbeda, ya. Kontennya akan berubah. Bisa juga benar, ya kan? Kita lihat dulu, ternyata mereka tuh dualism generalization. Ini ada suatu peristiwa. Anggaplah ini peristiwa. Setelah makan malam, senator pidato. Ekspresi pertama, when dinner was over, the senator made a speech. Kemudian yang kedua, the speech was made by the senator after dinner. Dan ekspresi ketiga ada the senator made a postprandial oration. Nah, sekarang kita cek. Memang benar kalau di generalization semacam ini, sebuah peristiwa tidak akan berubah, atau tetap senatornya ya orangnya itu ada speech, that means he speak about something in front of a dinner guest, ya. The fact is not changed even though the expression is has like it's kind of unlimited sebenarnya. Ini bisa dibikin berbagai macam cara. Yang pertama kita lihat, kita peka dulu nggak nih teman-teman, kalau ini di sini adalah dia pakai kalimat pasif, aktif. Yang di sini dia kalimat pasif, ya. Kan yang minimal grammarnya udah paham ya, kapan pakai aktif, kapan pakai
pasif, kalian harusnya sudah hafal verb 3 yang irregular di luar kepala. Jadi kalau harus ketemu dengan rumus pasif harusnya tidak pusing ya. The senator made a postprandial oration. Di sini yang diganti adalah level leksikologinya, pilihan katanya. Apa ini postprandial? The first time I saw this example, I need to open my dictionary. Ya, because we have limitation of vocabulary ya, kita harus selalu konsul. Kalau kita nggak tahu, kita konsul dictionary. Dan ini adalah istilah yang ternyata jauh lebih formal ya ketimbang dinner which is over. Jadi postprandial memang sebuah occasion yang terjadi setelah makan malam dan dia sangat formal gitu ya. Tergantung nanti kalau menurut pluralis maka dia akan bilang nomor 1 mungkin si reporter ngomong sama temannya, nomor 2 mungkin si reporternya ngomong sama temannya satu lagi cuma pengen fokusnya ada di speech-nya ya. Kalau di sini kita fokusnya ke dinnernya, ke waktunya. Nanti di sistem functional linguistik kalian akan melihat bagaimana tema dan rema itu disusun. Yang diletakkan di depan ini akan menjadi poin berangkat dan dia punya kepentingannya sendiri. Kenapa dia harus ditaruh di depan? Bukannya sekedar dia di sininya kalimat aktif. Tapi kenapa ini di depan? Berarti yang ditekankan adalah waktunya. Kalau di sini yang ditekankan adalah speech-nya. Bukan begitu kan? Kalau di kalimat pasif yang ditekankan adalah objeknya. Kalau di sini yang ditekankan adalah senatornya, individunya, orangnya, fokusnya ada di senatornya. Gitu. Nah, ini tadi kembali lagi kita permasalahan dualisme bahwa apapun caranya, tapi menurut dia faktanya tetap sama. Tapi kalau saya tawarkan yang pluralis dengan pandangan fungsional, dia akan berbeda. Karena dia akan melibatkan fokus yang berbeda di mana kalimat itu dimulai. Nah, bagi the dualist notion of paraphrase that the basic sentence of a text can be preserved in different renderings may not be challenged in a workday's use of language. Kalau dia bahasanya sehari-hari, it's okay. Bahasa prosa, it's okay. But it will not work if it is in poetry. Poetry is made very carefully. The choice of language, the choice of the sound, the choice of the phoneme in the end, to make a rhythm, to make the rhyme. Yeah, when you paraphrase a poem, or you can translate the poem, but you cannot stay on the same style. It will be very different in effect, right? Sudah disusun bagus-bagus, diparafrase jadi kalimat biasa, jadi jadinya prosa, nggak jadi puisi lagi, karena kalau puisi dia mengandalkan kecerdikan orang memadu padankan bunyi, memadu padankan kosakata, memadu padankan kosakata, ya kosakata iya, memadu padankan juga jumlah suku kata. Ya kalau diparafrase otomatis nanti belum tentu rimanya ketemu lagi, belum tentu kata yang sama punya suku kata yang walaupun artinya sama, mungkin suku katanya sudah berbeda. Akan bubar. Struktur atau formnya puisi itu akan bubar. Itu menurut kaum monis. Ya, jadi apalagi kalau metafor. Metafor itu kan digunakan untuk memampatkan ide. Kalau metafornya dijembrengin, panjang, analogi, dijelaskan kenapa menyamakan bulan dengan perempuan itu misalnya dijelaskan, nggak jadi puisi. Ya. Ya, akhirnya apa? Bagi dua ya. Simply put, dualism is happier with prose, monism with poetry. Sampai di situ mereka punya bagi-bagi jatah ya. Bagi-bagi jatah sampai di sini. Okay, the Prague School of Poetics has distinguished the poetic function of language by its foregrounding or the automatization of linguistic code. Nanti foregrounding saya lanjut di belakang. Oke, sedangkan kita masuk ke pluralis. Maybe pluralis is the most workable. Ya karena kalau kalian itu biasanya disuruh analisa puisi itu agak-agak bingung ya, karena kadang-kadang vocabulary-nya memang agak sulit kalau puisi. Terus memecah rima, bagaimana kombinasi konsonan vowel konsonan, konsonan vowel vowel itu kan semua ada rumusnya di belakang. Ya. Kita lihat ke pluralis dulu, karena kalau pluralis ini kalian bisa beragam dari prose sampai teks iklan, sampai teks pidato, itu hampir semua bisa dikerjakan dengan
sudut pandang pluralis. Language perform a number of different function. Dia bilang tekankannya ada di fungsinya. And any pieces of language is likely to be the result of choices made on different functional levels. There are three main function in language: referential, just like in newspaper; directive, itu persuasive, just like in advertisement; and then emotive, casual conversation. Ya, kalau kenapa fungsinya referensial, merujuk pada realita, entailmentnya is in the real world, pada fakta, maka berita-berita di koran itu memang hanya sekadar rujukan berita. Beda dengan nanti kolom opini. Kalau di kolom opini biasanya mereka punya directive and emotive, ya, ada unsur persuasifnya kalau di kolom opini. Kalian bisa membedakan mana laporan kecelakaan, mana laporan reklamasi tambang, itu akan sangat berbeda dengan opini reklamasi tambang, ya. Yang satu pakai data, yang satu boleh dengan data dibarengi dengan opini, dibarengi dengan, biasanya kalau opini itu yang nulis akademisi, maka akan ada ilmu-ilmu atau kutipan-kutipan penting di situ, ya, konsep-konsep filosofi bahkan untuk mempengaruhi pembaca, ya, mempengaruhi pola pikir pembaca terhadap satu referensial yang sama, satu kejadian yang sama. Contoh sederhana, ya, ini ada kata-kata, ya, bahwa is your father feeling better? Ya, ini kan bentuknya pertanyaan, depannya pakai is. Ya, secara grammar kita tahu ini interrogative sentence, yes no questions. Tahu kan? Kayak gitu udah. Oke, bentuknya yes no question, tapi fungsinya sekaligus tiga-tiganya, referential, referring to a person and his illness. Setidaknya yang ngomong harus tahu bahwa ada atau sama pembicaranya kita tahu siapa yang diomongkan, yaitu si bapak ini. Kemudian di directive. Kalau ini bentuknya pertanyaan, otomatis ada tuntutan atau demand untuk jawaban. Makanya di sini ada demanding a reply from the hearer. Nggak mungkin cuma ngomong supaya oke, cuma nanya, nggak dijawab. Ya, enggak. Kemudian sosial. Sosial ada fungsi sosialnya, maintaining a bond or sympathy between the speaker and the hearer. Ya, ini atau kalau di Jacobson terms, it's called as fatigue function, ya, yang fungsinya untuk empati tadi. From this point of view, the dualist is wrong in assuming that there is some unitary conceptual between content in every page of language. Ya, jadi nggak ada yang cuma satu gitu, tapi bisa disebar menjadi tiga fungsi. Okay, the pluralists take account on the complexity of literature and its appreciation. It adopts tenets for the dualist and monist school. It considers style in terms of the function of language and accepts that a piece of text can be multifunctional. Okay, and it actually distinguishes between the sense and the reference, also takes account of the variant and variant factors involved in the choice underlying and the real style. Jadi kalau yang kalian harus ingat, misalnya kalau saya bikin soal tes, apa bedanya sense sama reference? You have to explain it's like reference is what it refer or what it entails in the real world, and then what sense that is made. Sense itu is the feeling that comes up after a certain reference is made or certain judgment to that reference is made. You can call your, bedanya ya sama reference bunda, ibu, mommy, sama referensinya adalah seorang yang posisinya sebagai ibu kita gitu kan. Tapi sense-nya apa? Kalau mau bilang mommy atau bilang bunda atau bilang ibu atau ambu, ya itu kan beda-beda bahasa. Mama gitu kan. Sense-nya apa? Ya, it will be very different. It studies in terms of foregrounding, and the automatization helps to clearer, more objective and convincing analysis of style and literary appreciation. Untuk foregrounding, kalian bayangkan dulu bahwa kalau di foto itu ada foregrounding, ada backgrounding. Background ada yang di belakang. Kalau kalian cuma foto langit kosong, itu kalian cuma foto background. Tapi ketika kalian menempatkan sebuah siluet di situ, kalian tempatkan misalnya bangunan atau misalnya pagar, itu bisa menjadi foregrounding. Maka pagar itu akan muncul, ya, akan lebih bukan dominan. Yang dominan mungkin backgroundnya, tapi si pagar or the leading line itu akan menjadi foreground yang akan
membawa mata kita untuk fokus ke sebuah titik di foto. Nah, begitu juga foregrounding. Foregrounding itu bisa menjadi sebuah indikasi bahwa di sana ada permainan style. Mana sih yang paling mencolok misalnya? Ketika dia memakai di dalam banyak subjek. Ini contohnya karya sastra aja ya. Misalnya di dalam beberapa occasion karaktermu pakainya bahasa yang simple. Tetapi ketika ada konflik tertentu, dia mengeluarkan bahasa yang ribet, yang panjang, yang banyak transition word-nya, yang tidak punya subjek predikat tapi bisa ditambah not but also not only lah, ditambah therefore, ditambah although, kalimatnya menjadi majemuk setara, majemuk bertingkat seperti itu. You can say it as foreground. Ya, what do that structure want to tell about your character? You can explore that far. Next, semoga nanti ada sentuhan lagi ke foregrounding. So what is stylistic? Is the study and interpretation of text from a linguistic perspective. It is also a discipline that links literary criticism and linguistics. That's why it is introduced here in your literary criticism class. The object of stylistic can be the preferred object. Stylistic studies is literature, but not exclusively high literature. Tidak harus yang stylenya Shakespeare terus, ya, karena kalau zaman dulu memang puisi rata-rata banyak pakemnya, guys. Shakespeare pakemnya di sonet ya, ada balad, ada sonet, lyrical poem. Kalau kita punya pantun, ada gurindam 12, macam-macam. Untuk yang sastra Indonesia kan juga variasi ya. Nah, kalau di situ patternnya ya begitu, stylenya awal mula memang stylistik itu berkembang di ranah poetry untuk mencari misalnya style dalam bikin rima, style dalam bikin ritme seperti itu. Nah, tapi tidak hanya yang klasik-klasik saja, tidak hanya novel-novel yang canon aja ya harus belajar. Yang punya style itu harus A.C.B. Chinua yang punya style itu harus yang dapat Nobel, tidak, bukan yang high literature, but you can go down further if you are trying to go in linguistic field. You can go further to search any advertising, any pop culture article release in website, and then politik, and then religion speech, religion topik ya, topiknya boleh religion tapi juga dia bisa disajikan di artikel-artikel yang kekinian, misalnya kayak artikel kalian baca tuh kayak Vice atau bentuk berita di CNN, Bapak yang bikin dia beda sama BBC. Kemudian kalau dibahas di Vanity Fair gimana, kalau dibahas di majalah Vogue dia gimana. You can expand many kind of text, right? Text is as long as language is used, it's called text, and it can be discourse, something that will put you in certain perspective on looking certain object or content dari matternya tadi. Jadi domainnya bisa sangat luas sekali, teman-teman. Kalau mau stylistik, terjunkan sekalian ke linguistik, nanti pilihan teksnya akan lebih beragam. Cuma saya kurang tahu ya, beberapa yang senior itu agak tidak suka kalau materinya bukan novel atau bukan karya sastra. Puisi boleh, drama boleh, tapi kalau iklan itu kayak mereka kayak kurang mau gitu loh. Padahal kan kita diajarin linguistik, diajarin ilmu bahasa, iklan juga pakai bahasa. Ya, cuman banyak yang ya saya kurang tahu ya, mungkin karena judulnya kita sastra Inggris, English Letters gitu. Kalau Miss dulu sih jurusannya itu fakultasnya fakultas sastra, tapi itu Faculty of Letters, bukan Faculty of Literature, tapi Faculty of Letter. Jadi word by word, letter by letter, itu semua yang pakai letter bisa dikaji. Explaining the particular choices, stylistic also attempts to establish principles capable of explaining the particular choices made by individuals and social groups in the use of language, such as socialization, the production and reception of meaning, critical discourse analysis, and literary criticism. Stylistic, the knowledge of your grammar, the knowledge of your linguistic element,
combine it with sociolinguistic, combine it with discourse analysis, you can go further with critical discourse analysis. So actually S1 dulu Miss itu lulusnya pakai statistics, S2-nya critical discourse analysis. Seperti itu sejarahnya. Dan novel yang saya pakai sekali lagi ini yang banyak perintilannya nih ya, dicatat satu-satu. Shopaholic. Kenapa? Kan saya bilang tadi tidak usah teks yang klasik. Teks klasik itu sudah banyak yang kaji, sudah banyak judul yang sama. Kalau kalian mau cari novelty, usahakan teorinya baru atau novel yang baru, gitu ya. Mungkin kalian punya ada teori yang belum pernah diaplikasikan ke novel klasik. Oke, berani tidak kamu ambil teori itu. Tapi kalau biasanya satu novel itu kalau dibahas berkali-kali itu kan jenuh banget. Ini lagi. Sudah tahu di Great Gatsby itu urusannya ekonomi, Loretal dan segala macam. Pasti juga dibahas pakai Marxis, bosen, ya. Jane Austen diomongin lagi feminisnya. Ya udah pasti gitu tuh, udah pasti berhambur, judulnya udah ribuan di sana. Cari yang baru, ya. Kasih untuk kalian saya pesan kasih warna yang baru dalam penelitian sastra Inggris ya, warna yang belum ada. Tahun lalu feminisme berhambur. Tahun ini beberapa sudah mulai berani ambil puisi, sudah beberapa berani ambil film. Film masih banyak, film masih menjamur, cuma teorinya ya itu aja. Prejudice, discrimination, terus ya alienation, marxisme kayak gitu-gitu ya. Nah, saya appreciate sekali kemarin ada yang berani ngambil puisi. Gitu. Dan satu, mencoba critical discourse analysis. Oke, saya melakukannya di S2 dan ada satu yang sedang berusaha menulis untuk skripsinya. Ya itu, yang penting tuh berani, bisa kasih warna. Dosen itu bosen kalau baca skripsi itu aja. Saya tahu kalian skripsi masih lama, tapi ini bekalnya di sini. Ya, banyak pilihannya. Okay, future of linguistics can be dialogue, including regional accent. That's why you need to understand sociolinguistic as well, and then descriptive language, the use of grammar such as active voice or passive. Tadi sudah dikasih depan. Question in your mind: how do linguistic features reveal the meaning of text? Linguistic feature and techniques help in the interpretation of text. Bagaimana cara? Contoh di sini, hanya ada tanda titik di belakang, tapi di dalam kepala kalian pasti kalian dipaksa untuk membuat pause, membuat jeda di tengah-tengah kalimat itu. Kalian punya sensibilitas tersebut. Nah, nanti kalian jujur, kalian kasih komanya di mana? Woman, without her, man is nothing. Woman, without her man, is nothing. Kalian tadi yang mana? Ngasih komanya di mana? Nah, ada satu buku juga Systemic Functional Linguistics, masih ada di depan. Itu ada satu paragraf di mana kita dipaksa membaca tanpa tanda baca. Tapi di dalam kepala kita itu sudah terbangun, berarti kita tuh sudah tahu mana yang satuan ide, di mana kita harus stop, di mana kita harus memulai topik baru, di mana kita harus memulai kalimat baru, itu sebenarnya sudah tertanam, ya. Tetapi ketika dia di bahasa tulisan, dia jelas, teman-teman. Dan ketika kalian harus bicara, ya, membaca dalam hati atau kalian punya gaya bicara, itu juga harus menekankan di mana pause-nya ini. Itu salah satu bukti saja kalau sekedar tanda baca itu penting. Dan masih banyak di penulisan skripsi yang tanda baca suka kurang kasih koma. Di sini ada let's eat grandma or let's eat grandmother. Kind of different. Apalagi kalau diganti fontnya, kan kalian pernah ya font matter gitu ya, diganti yang serem-serem maka dia jadi serem juga gitu kan, bahkan font juga bisa mempengaruhi. Di sini nggak ada font yang serem ya. Grammar, wah nggak ada yang serem, ini fontnya nih nggak seru, yang kayak tulisan darah-darah gitu nah. Okay. Next example of stylistic, di sini ada ini contoh simple-simple aja. Petal attraction itu dari pelesetan. Kalian kan kalau sering browsing kayak meme yang ada punnya, yang ada pelesetannya, ya kan?
Dan bagaimana karena dia homofon atau karena dia homograf, dia bisa menjadi bercandaan yang sumbernya adalah ambiguitas dari makna kata yang dipilih, begitu kan. Di sini kalau di sini judulnya Petal Attraction, itu sebenarnya nama flower shop. Petal itu berasal dari Fatal Attraction, mungkin itu kayak film atau judul apa gitu dulu. Dan di sini ada nama jasa menjahit, dia mengambil Elizabeth Tailoring. Elizabeth Taylor itu dari nama artis tahun 50-an. Dia terkenal sekali, dia sahabat baiknya James Dean waktu itu. Namanya Elizabeth Taylor, ya sangat terkenal pada zamannya ya. Tapi diplesetkan menjadi Elizabeth Tailoring. Kemudian ada Pharmacia with Love, apotek. Sudah Felix the Cat. Ada yang familiar? Felix the Cat. Dia dari Felix the Cat. Dia nggak tahu Felix the Cat? Coba browsing. Itu kartun zaman bahula, sayang. Ya, Felix the Cat. Tapi diplesetkan menjadi Felix the Cat. Maybe ownernya namanya kebetulan Felix dan dia punya barbershop. That's why it's kind of change into Felix the Cat. Ya, kalau Felix the Cat itu kartun kucing hitam yang kemana-mana suka bawa tas kuning ajaib yang bisa menjadi kayak kantong Doraemon gitu. Nah di sini, oh ini kemarin catatan saya, ini kan namanya kemarin itu can afford, ininya tuh nggak ada can afford, dia kayak tempat makan gitu ya. Kayak sekilas kayak nama orang, tapi mungkin artinya adalah ini tempat makan yang terjangkau, can afford begitu. Ini kita skip ya. Kemudian, so the general aim of stylistic is attempt to explain how readers get from the words of a text to an understanding of it and respond to it. Linguistik nggak usah dibahas lagi, kalian sudah tahu linguistik itu apa. Kemudian what is literary criticism, kalian juga sudah tahu apa ya, evaluation, analysis, description, interpretation of literary works in critical essay. That's why you have to write your thesis at the end of your campus life. And then criticism may examine particular literary work or may look at the author's writing as a whole. Jadi kalau misalnya kalau kemarin saya hanya bahas satu ini kok yang ini ya. Ini yang lebih jelek lagi. Saya punya 2 buku ternyata. Ini kan, ini sama satu buku aja yang saya bahas. Terus kalau saya mau bahas misalnya satu series gitu ya, saya bisa bahas nih semua seriesnya. Tapi dengan merujuk pada satu author yang sama, ya. Bagaimana satu author ini membangun style khusus untuk series shopaholic, karena nanti dia punya series-series yang lain misalnya. Apakah ada keunikan sendiri dari series yang dipilih ini? Sedangkan kalau saya sendiri setelah membaca 8, kemarin dulu tuh belum ada 8, sekitar baru ada 2 sampai 4 buku yang beredar waktu itu, belum sampai edisi sekarang. Saya menemukan penggunaan adverb ending with "ly". Kalian kalau iseng-iseng Google nama Miss Iran itu nanti keluar skripsinya Miss zaman kuliah itu pasti ada, ya. Jadi yang saya cari itu adalah signifikansinya penggunaan adverb, ya, kata keterangan ending with "ly", jadi yang softly, arguably, knowledgeably, angrily, yang kayak gitu-gitu. Apa signifikansinya di dalam novel tersebut? Ternyata ditemukan dari segi penempatannya, ada yang taruh di depan, ada yang taruh di tengah, ada yang taruh di belakang. Nah, stylistik perlu yang namanya hitung-menghitung kategori dan pengelompokan itu sangat penting. Jadi ternyata paling banyak itu yang muncul di belakang. Nah, yang di belakang ini ternyata juga ada fungsinya. Dia ada manner of adjunct, ada manner of disjunct, ada manner of courtesy, dan itu ada di buku grammarnya Greenbow. Greenbow itu buku grammar yang tebalnya udah kayak
kitab suci. Pokoknya dia untuk urusan adverb aja dia sudah 200-an sendiri. Jadi kayak seluruhan buku itu ada 1.800-an lembar kalau nggak salah. Saya cuma model fotokopi yang bagian adverbnya aja untuk mengetahui fungsi-fungsi adverb. Ternyata cuma ngomongin kata keterangan itu bisa jadi data yang berlimpah dalam satu novel. Dan ketika saya ditanya, memangnya di tulisan lain tidak ada? Saya punya jawaban karena saya punya novel lainnya bahwa di novel di seri-seri selanjutnya dia tidak menggunakan adverb sebanyak ini gitu. Terus implikasinya ke karakter apa? Karena kalau kita karakternya kan dia first point of view. Kalau itu dia tidak bilang I say angrily, kita tidak tahu emosinya dia apa. Ya, dia harus mendeskripsikan cara dia ngomong sendiri karena tidak ada bantuan narator ketiga misalnya. Jadi I say angrily. Bahkan dia juga judgment tentang cara orang lain ngomong, kita melihatnya dari sudut pandang si first narrator ini, si karakter utama. Jadi kalau dia melihat temannya cemberut, ya kita taunya dari deskripsinya dia. Si say matterly misalnya kayak gitu. Si say downgradely. Any kind of lily, saya lupa lilinya itu apa aja. Pokoknya banyak banget. Ya, ada sekitar skripsi zaman bahula udah zaman 2007, entahlah. Pokoknya jadi upayakan kepekaan kalian. Kenapa saya bisa bilang itu menarik untuk dibahas? Karena dia merupakan foregrounding, ya. Balik lagi ke foregrounding, kenapa dia begitu mencolok penggunaannya dibandingkan dengan in a good way, kan bisa ya kata keterangan untuk kata kerja itu diparafrasa atau dibentuk kayak in a nice way. Kenapa dia harus pakai nicely? Ya, nggak harus in a nice way kan juga bisa, tapi dia lebih menggunakan adverbly itu tadi. Nah, itu kan kita mencoba memisahkan yang foreground dari background dan melihat apa sih fungsinya pada cerita, pada narasi, pada first point of view gitu tadi. Apa kontradiksi dan keselarasannya? Ternyata ditemukan ada kontradiksi antara dia ngomong kata-kata yang baik, tapi dia ngomong dengan cara yang ditambah li-nya itu dengan cara yang negatif. Jadi ada kontradiksi antara caranya dia ngomong dan kontennya dia ngomong, dan itu sangat berperan pada pembangunan karakter karena karakter di Shopaholic ini dia itu orangnya lucu, hilarious ya, tapi dia harus saat di situasi jelek sekalipun dia baik ya, dia tulus, tapi kadang-kadang omongnya baik cuman caranya kadang dia lazily kayak gitu ya. Nah, jadi kan ternyata penggunaan kata, penggunaan pemilihan bahasa itu bisa juga untuk membangun karakterisasi. Itu kan kalian sudah diajarin bahwa karakterisasi bisa dilihat dari speech-nya. Bagaimana kalian melihat, mengkontraskan grammatical structure character from lower class and grammatical structure character from upper class, for example. It's kind of it needs to be differentiate. Nah, kalau si autornya ternyata upper class sama lower class, kebetulan antagonis dan antagonisnya ternyata menggunakan struktur yang sama. What does it mean? Kenapa mereka menggunakan struktur yang sama? Mungkin untuk menunjukkan bahwa yang lower class itu juga punya pengetahuan, juga punya literasi yang baik. Ya, dia cuma nasibnya aja dia kurang banyak uangnya misalnya. Tetapi dari segi kemampuan berbicara, si author sengaja mengkarakterisasikannya sama cerdasnya dengan yang upper class, for example. Atau mungkin yang upper class malah tidak sopan. Ya, pilihan kata-katanya lebih bagus yang lower class. Ya, it kind of it will need your very well attention to take a look at such language use. Ini nggak usah what is language udah tahu, ini what literatur juga udah tahu. Nah, kita lihat ini. Boy of Blue. I thought I love you, boy of blue. Boy of blue, you said you love me too. It's not how much the here and now, but more on how and why. So, kenapa di sini ada keterangan monosilabik? Monosilabik itu pemis, silabik, silabel, suku kata, mono, satu, monosilabik. Kata yang punya satu suku kata. I thought I love you, boy. Itu akan mempengaruhi pada cara bacanya. Tadi kayak Miss baca ya, tidak ada yang terlalu ribet untuk
Ucapkan. Kemudian ini ada 58 kata, hitung aja sendiri. Ya. Simplicity of the structure, ya tidak ada karena dia juga ada enjambment, ada pematahan di tempat yang tepat. Jadi dengan simple phrase, idenya sudah utuh, misalnya atau ada youthfulness di sini. Kenapa ada my life was sane, you kiss me in the rain. Nah, ini kan sense of youthfulness. Kalian bisa judging it by the semantic picture, by the choice of word. The rhyming scheme, blue to now, why? Ya, mirip-mirip lah. Sane, rain, blue, you. Repetition of the sound, oh. Kok bisa ada sound oh? Ya fonetik kalian harus jalan, pronunciation kalian harus jalan. Waktu belajar pronunciation kan kalian diajarin bunyi, diajarin phonetic transcription. Ya, itulah gunanya mempunyai pengetahuan sedetail itu untuk kalian peka bagaimana kok ini kan karena bunyinya oh I thought I love you boy of blue oh begitu saja dia bunyinya ya. Tuh, contoh kepekaan kalian saat membaca puisi. Atau lirik lagu juga ya, lirik lagu yang bagus-bagus itu biasanya rimanya ada, kemudian ada apa namanya itu asonans, ya, pengulangan kata depan yang sama, huruf depan yang sama itu juga termasuk bagian dari gaya puisi ya. So stylistic is a science, a branch of linguistic, investigating principle and the result of selection and use of lexical, grammatical, phonetic, and other language as means sebagai alat, sebagai kendaraan for transfer, mengirimkan pikiran, buah pikiran, dan emosi, ya, emotion. Dari Latinnya itu ada stylus, kalau kalian tak punyanya stylus untuk iPad atau Samsung Tab kalian, yaitu stylus itu dari zaman dulu is a stick made of material for writing. Kalau dulu kayaknya stylus buat itu deh, buat mahat di batu, enggak sih. Kemudian ini kalau misalnya dia masih stick ya, beda dengan quilt. Kalau quilt kan dia sudah pakai tinta, pakai bulu burung diisi tinta, itu quilt. Ini stylus. Kemudian stylistic French instrument for writing for different circumstances for of communication. Ya berbeda. Definisi lagi kita skip aja, nanti kalian baca sendiri. Di sini definisi lagi, development-nya. Oke. Sampai 1981 seperti yang saya utarakan di depan, diutarakan. Sekarang saya menyelatankan. Tadi kan diutarakan. Kenapa orang tidak pernah bilang diselatankan? Adanya diutarakan. Oke, saya selatankan di sini. Most stylistic analysis had been carried on poems, style and fiction, kemudian lahir untuk mengkaji prose. Kemudian devoted, kalau di bukunya De White ini, dia punya foregrounding untuk prose and example of analysis, jadi kayak lebih buku cara kerja ya, ngelihat cara menghitung foregrounding atau melihat mana unsur-unsur yang salient. Salient itu yang unsur yang menonjol, yang nampak, yang bisa dihitung. Empirical. Kenapa tadi saya bilang stylistic butuh hitungan? Karena dia butuh empirical data. Salah satu definisi paling gampang yang diberikan dosen andalan dulu, Pak Alif namanya, sudah pensiun. Pak Alif bilang, stylistic provides you empirical data for your literary interpretation. Kenapa datanya empiris? Karena dia bisa dihitung, bisa dikategorisasikan. Ya. Kalau di Simpson ini dia lebih masuk ke discourse analysis ya, pragmatic, applies them to literary and non-literary text. Jadi teks-teks politik, teks-teks jurnalis, teks iklan, poster itu di ranahnya Bapak Simpson ini ya. Karena apa? Karena discourse analysis juga dan critical discourse analysis itu lahirnya baru belakangan setelah macam-macam pergerakan-pergerakan ya, setelah systemic functional linguistic lahir, setelah cultural study lahir, nah baru mereka akan combine, akan kembali ke bahasanya seperti itu. Makanya dia bisa lahir juga ketika stylistic digunakan untuk ranah-ranah yang lebih luas sampai ke cultural studies. Gitu teman-teman.
Three basic principle. The greater your, bukan our, saya your aja. The greater your detailed knowledge of the working of language system, the greater our capacity for insightful awareness. Semakin besar pengetahuan Anda dari fonetik sampai pragmatik, dari semantik sampai sosiolinguistik tadi, maka kapasitas kalian ketika interpretasi, ketika approaching a text, kalian bisa lebih jago gitu ya istilahnya untuk mendapati efeknya. Ada orang yang baca netral-netral aja. Kenapa? Nggak ngerti bahasanya. Ya udah baca aja, penting dapat ceritanya. Tapi tidak menikmati bahasanya. Akan berbeda dengan orang yang bisa menikmati alur bahasanya sekaligus menikmati ceritanya. Ya kan? Nggak percaya, baca. Gampang aja jadi dosen. Okay, that a principal analysis of language can be used to make our commentary on effect produce and literary work less impressionistic and subjective. Jadi kita tuh tidak sekedar, oh pokoknya aku suka banget sama Shopaholic, Miss Iren, kamu nggak bisa kayak gitu kalau jadi dosen. Kenapa kamu harus menyarankan muridmu baca Shopaholic hanya karena dia bagus? Oh tidak, supaya saya less impressionistic dan less subjektif tadi, saya bisa bilang ada penggunaan bahasa yang unik di sini. Coba kalian baca baik-baik, ada adverb-nya, kemudian bagaimana penokohan karakternya, bagaimana penggunaan the first point of view karakter ya, karakter yang narator, the first point of view narator. Susah banget ngomongnya. Nah, itu kan kita bisa menyediakan alasan yang teoritis sekaligus empiris ketika kita ingin justifikasi sebuah karya sastra. Kayak reader respond kemarin itu sejauh yang saya rasa dia masih subjektif, but it is still applicable. In stylistic, they want to give you more empirical data. Kenapa bisa dibilang bagus? Kenapa penting dipelajari? Kenapa penting untuk anak-anak membaca ini? Ya. Kenapa penting untuk remaja membaca atau kalangan mahasiswa membaca sebuah novel tertentu? Ya. Kita bisa memberikan justifikasi dengan data-data. Kemudian, that because it will rooted in systematic awareness of language, bits of language will not merely be spotted and evidence gathered casually and haphazardly. Analysis on linguistic pattern requires checking against related patterns across the text. Seperti yang saya bilang di awal, tidak semua bisa dijadikan data, tapi tadi butuh yang namanya foregrounding. Ya, karena tidak ada penggunaan spesial, maka dia tidak akan bisa menjadi unik. Biasanya yang dijustifikasi adalah sisi unik dari sebuah style itu. 9. 5 menit lagi padahal. Important of practical analysis, it can provide the means whereby the students of literature can relate a piece of literary writing to his own experience of language. Ya. Kemudian ini apa? Demystifying literary text. Kenapa literatur bisa menjadi canon? Oh, karena gaya bahasanya mengikuti pattern yang seperti ini, seperti itu, gitu ya. Demystify ini kita apa ya tadi yang cuma subjektif, yang cuma dikira orang cuma dilabelin bagus ya, akhirnya itu menjadi mitos bahwa dia bagus, maka kita harus demystifying dengan membongkar unsur bahasanya. The focus of literary text in itself provides a context in which the learning of aspect of language can be positively enjoyed. Kalian bisa membaca. Sekarang kalian kalau membaca teks bisa punya insight lebih. Kemarin sudah punya insight intertextuality, terus punya insight semiotik, bagaimana makna dibangun dengan hubungan asosiasi, dengan hubungan paradigmatik ya. Asosiatif sama apa satunya? Saya lupa kan artinya. Kalau sekarang insight-nya adalah bahkan grammar pun kalian bisa teliti ya. Penggunaan kata seru, interrogatif, kemudian penggunaan pasif aktif, present tense, kemudian demonstratif, mana yang dibilang this, mana yang dibilang that. Kalau ada orang bilang dead friend, itu berarti dead people itu punya certain
jarak, sense-nya main ya. Sense-nya ada jarak antara saya dan dia yang saya tunjuk sebagai that. But this my friend, berarti kalau saya bilang this, itu berarti ada kedekatan. Itu adalah yang namanya sense. That kind of sensibility needs to be developed by learning, by reading lots and lots of text. Ini tadi ya, for grounding, emphasis on textual feature may be achieved through unusual of strange collocation, meaningful repetition, contrast, deliberation, deviation, form of the norms, rule, and convention. Kemudian di sini ada foregrounding may be most readily identified with linguistic deviation. Jadi kalau kalian tahu deviasi kan, kalau ngelihat sedotan masuk ke dalam ke dalam air dia mereng gitu kan, tidak wajar, ada sedikit deviasi gitu ya. The violation of rules on convention. Jadi kalian tahu yang biasanya konvensionalnya apa, yang rule-nya apa, normalnya apa. Yaitu tadi Sarana juga mengkontraskan. Kalau kita tahu normalnya berarti kita tahu abnormalnya. Bagaimana kita tahu sesuatu itu abnormal kalau kita tidak tahu normalnya seperti apa. Ya, jadi kalau ada violation ya itu juga di dalam puisi sebenarnya menghindari yang namanya klise. Wajahmu bagai rembulan di langit. Rembulan di langit itu sudah biasa. Coba sekali-sekali rembulannya di mangkok. Kita akan terhindar yang namanya dari klise, yang itu aja ya, membeo, mencontoh yang sudah ada. Violet are roses are red, violet are blue, itu kan saking klisenya kan dijadikan bercandaan, dijadikan memes, muncul di mana-mana ya. Kalau kita berusaha punya ekspresi baru, kita juga bisa mengajak orang melihat dari perspektif baru. Tidak hanya ada bulan di langit, bulan juga bisa memantul dari mangkok kalian. Kalau gerhana bulan kan biasanya harus nontonnya dipantulkan dulu ke air, kan ada perspektif baru. Gitu. Oke, collocation ini the co-occurrence of certain words, familiar grouping, kayak yang saya bilang verb phrase. Kenapa harus certain frase itu harus ngikut dengan kata kerja apa yang di depannya, ya kan? Banyak ini contoh collocation, take a break, break a leg, break a promise. Kita nggak bisa apa persamaan break break, cari yang lain, atau keep the change. Keep the change kita ganti save the change. Kenapa kita nggak bisa pakai save aja, Miss? Sama simpan, nggak bisa. Ini namanya collocation ya. Orang Inggris nggak ngomong save the change, adanya keep the change. Ini butuh pengetahuan, butuh hafalan malah. Oke, 1 menit lagi waktunya. Ini tadi reference and representation mirip sama reference dan sense-nya. Sense itu adalah manipulating language to stand for an experience of situation. Ya. Kenyataannya bisa sama, tapi perasaan orang itu akan bisa beda-beda. Ya. Kayak bencana alam ya, kalau dilihat dari jauh sama di matanya fotografer itu semua cantik. Gunung meletus itu di mata fotografer bagus, tapi di matanya rumahnya rubuh nggak bagus. Tapi kalau dilihat lagi sama kesuburan tanah jadi bagus lagi. Dia akan berbeda antara referensinya apa, representasinya bisa beda-beda. Oke, ini sudah nggak usah katafora anafora, bisa belajar sendiri. Ini juga ini dibaca sendiri, kalian pasti tahu ya perbedaan direct speech sama indirect speech. Semoga pelajaran grammar kalian juga berkembang dengan baik sehingga kalian bisa merubah direct speech. Minimal aturan grammarnya kalian tahu. Kalau di sini memang sudah past tense, maka kalau di sini ada will, maka di sini willnya berubah jadi past tense, jadi would gitu kan. Kalau di sini ada tomorrow, biasanya the following day. Kalau dia yesterday, biasanya diganti jadi the day before. Kan itu biasanya pakem-pakem yang ada di direct speech atau indirect speech. Ternyata, nah kalian harus tahu indirect speech sama free direct speech ini untuk apa. Kalau kalian besok yang kalian teliti adalah naratologinya, naratifnya, yang kayak saya bilang tadi, first point of view atau second point of view atau the third point of view. You will really need to see how different kind of conversation like this will appear in your Lebih enak baca yang begini atau lebih enak kalau authornya nulis begini. Itu kan
ada sense-nya yang berbeda, ada representasinya akan berbeda. Ini yang free direct speech, kemudian ini juga ternyata selain speech juga ada yang namanya ini speech act. Ya. I'll come back to see you again tomorrow. Diganti, kenapa dia speech act? Karena promise itu salah satu speech act. Ini kan kalimat I'll come back to see you tomorrow. Itu kan mengandung janji. Nah, janji ini bagian dari speech act, maka bisa juga authornya mengatakan seperti ini. He promised to return. Jadi yang ditekankan adalah promise-nya, bukan kata-katanya ini. Walaupun saat orang ngomong ini, kita tahu dia juga membuat janji. Hanya saja sense and reference-nya akan sangat berbeda ketika pilihan ini dipakai ketimbang pilihan yang nanti didalami lagi contoh-contohnya ya. Saya akan sudahi sampai di sini, PowerPoint akan saya kirim dan juga 3 atau 4 buku. Tunggu saja di WhatsApp-nya. Oke, sudah 3.17. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat melanjutkan hari ini. Tetap sehat dan patuh pada orang tua.